Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada siang hari ini dan bisa hadir bersama di ruang yang berkah insyaallah, ruang ilmu. Pada kesempatan ini kita belajar ilmu waris, ilmu yang berlakunya setelah kita mati. Kalau belum mati nggak berlaku. Semua apa yang mau dibagi orang belum mati. Ilmu waris itu ilmu setelah mati berlaku. Nggak perlu dipelajari. Satu-satunya ilmu yang dibahas secara rinci dalam Al-Quran itu adalah ilmu tentang pembagian waris. Agar supaya pembagiannya itu secara adil. Adil itu ya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Itu namanya adil. Kalau tidak menggunakan hukum Al-Quran, itu tidak disebut adil. Misalnya pakai sama rata, sama rasa aja. Sama-sama anak itu ngapain dibeda-bedain. Kan juga ada anggapan begitu. Sama-sama anak. Jadi adil itu adalah pembagian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat tentang waris, ayat mulai ayat 11, ayat 11 dan ayat 12. Di akhir ayat 12, di ayat 13 dan 14-nya itu berisi tentang janji dan ancam. Tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, atau hukum Allah tentang warisan. Tilka hudud. Man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul dalam hal urusan pembagian waris ini, maka baginya surga. Jadi itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini persis setelah ayat tentang pembagian waris, maka yang tergambar dalam diri kita yang dimaksud dengan mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah dalam hal pembagian waris. Pada akhir-akhir ini banyak orang yang justru mengkritisi Al-Quran. Banyak orang yang terlalu hebat mengkritisi Al-Quran. Al-Quran juga adil. Anak saya kan yang laki-laki kuliahnya di luar negeri, biayanya besar. Yang perempuan kuliahnya di dalam negeri, apalagi di Almanar, biayanya murah. Masa kalau saya mati itu, wong lanang sak pikulan, wong wadon sak gendongan. Ya. 1 banding 2. Ada yang beranggapan ini tidak. Padahal siapa lagi yang adil kalau pembagian Allah ini tidak adil. Maka di ayat yang ke-13 adalah tilka hududullah. Ayat 14-nya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran
khalidan fiha. Barang siapa yang maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas hukum-hukumnya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan mengenai mukaddimah ya, tentang ilmu waris. Apa saja hal-hal yang berkenaan dengan warisan. Maka bagian saya adalah topik tentang unsur-unsur pewarisan, unsur-unsur dan syarat-syarat warisan itu apa. Yang pertama adalah al-muwaris. Al-muwaris itu artinya orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi, itu namanya al-muwaris. Ya. Kemudian yang kedua al-waris. Al-waris orang yang berhak menerima waris. Yang ketiga al-maurus. Maurus artinya harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan. Lalu yang keempat al-irs atau al-maurus itu harta yang ditinggalkan. Jadi unsur yang pertama unsur al-muwaris, al-waris, al-maurus. Ada 3 unsur. Nah, syaratnya yang pertama adalah mautul muwaris atau matinya muwaris. Baik mati hakiki maupun mati hukmi. Apa yang mati hakiki? Mati hakiki ya mati, meninggal dunia. Mati hukmi itu mati, dihukumi mati. Ya, karena apa? Gak ada orangnya. Jadi misalnya begini, ada seorang laki-laki pergi dari rumahnya, tidak meninggalkan pesan. Ya. Niatnya merantau saja. Tapi sudah 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, gak ada kabarnya sama sekali. Ya. Dihubungi gak bisa, ditelepon gak bisa, di WA gak bisa, statusnya juga gak aktif, semua gak bisa terhubung. Sudah dihubungi, dilaporkan ke pihak berwajib untuk dicari. Ya. Gak ketemu juga. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu kan seorang wanita boleh mengajukan ke pengadilan agama kalau 4 tahun suaminya nggak pulang-pulang tanpa kabar. 4 tahun. 4 tahun. Dan nanti ketika diajukan ke PA, pengadilan agama, suaminya dihukumi apa? Ya kan? Biasanya dihukumnya adalah dihukumi meninggal dunia. Bisa jadi sudah meninggal dunia. Hal itu ya. Karena apa? Kalau ada orangnya masih bisa kelakar, apalagi zaman sekarang. Ada statusnya, ada macam-macam. Orang bawa HP dimanapun ketemu, asal bawa HP. Itu ketemu. Ya. Zaman sekarang. Ini nggak bisa. Kan ada kemungkinan meninggal. Maka biasanya diputuskan oleh pengadilan bahwa orang suami ini, laki-laki ini sudah meninggal dunia. Meskipun bisa jadi dia masih hidup, cuma di pedalaman. Ya, nyasar ke pedalaman Kalimantan. Kan sulit, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Orangnya sebenarnya masih hidup, cuma nggak pulang-pulang, nggak ada kabarnya. Maka hakim akan memutuskan bahwa orangnya sudah meninggal dunia. Ini namanya mati hukmi. Dihukumi mati. Karena untuk membereskan yang lain, status istrinya, ya, kalau 1 tahun masih ditunggu 2 tahun. Tahun kedua ditunggu, tahun ketiga, sampai tahun keempat nggak datang.
Kalau ada kabar mungkin orangnya nggak datang, tapi ada kabar, ada macam-macam. Ya, ini yang dimaksud dengan mati hukmi. Jadi dihukumi, divonis, dianggap mati oleh pengadilan. Kalau mati hakiki, ya memang hakikat mati. Ada wujudnya. Kemudian yang kedua, hidupnya pewaris pada saat kematian muwaris. Makanya ini kalau terjadi perselisihan, tanya siapa yang mati duluan? Ya, bapaknya atau anaknya? Ya, siapa yang meninggal lebih dulu? Karena syarat mewarisi itu orang pewaris masih hidup pada saat al-muwaris itu meninggal dunia, ya, masih hidup. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak ada penghalang untuk mewarisi. Penghalang. Jadi misalnya dia ada, ya, ketika bapaknya meninggal dunia, ada masih hidup, ya, masih hidup, ya masih hidup, tapi ada penghalang, al-mawani', ada penghalang. Penghalang itu yang pertama kalau zaman dulu, ketika masih ada perbudakan, maka perbudakan. Ya, jadi ketika seorang itu menjadi budak, maka dia terhalang mendapatkan warisan. Karena budak itu tidak memiliki hak milik. Jadi kalau dapat warisan, dapat apa saja nanti dimiliki oleh majikannya, oleh tuannya, bukan majikan, tuannya, oleh pemiliknya. Karena budak itu diperjualbelikan. Dulu ya sekarang sudah nggak ada. Tidak ada lagi perbudakan di dunia. Ketika ada perbudakan, seorang budak diperjualbelikan di pasar, sehingga dia tidak memiliki hak. Maka kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, dia tidak mendapatkan waris. Ya, kalau dapat pun nanti diambil oleh tuannya. Kemudian yang kedua pembunuhan. Ya, membunuh anak, membunuh bapaknya, atau keponakan membunuh pamannya. Padahal dia ahli waris nih, karena pamannya nggak punya anak. Ya, tapi karena dia membunuh, maka terhalang mendapatkan warisan. Kan logikanya, kalau pakai logika saja, membunuh itu kan kejahatan. Kalau dia mendapatkan warisan kan, masa kejahatan dibalas dengan kebaikan? Secara akal pun tidak bisa. Man qatala qatilan fa innahu la yarisuhu wa illam yakun lahu warisun ghairuhu. Wa in kana lahu waliduhu aw waladahu falaysa liqatilin miras. Barang siapa yang membunuh, maka dia tidak mewarisi orang yang dibunuhnya, tidak mewarisinya, tidak mewarisi orang yang dibunuh. Meskipun orang yang dibunuh itu tidak punya ahli waris lain selain dia. Nggak ada. Ya ahli waris satu-satunya. Karena membunuh maka terhalang untuk mendapatkan warisan. Falaysa liqatilin miras. Dalam riwayat Nasa'i, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Ini yang penghalang yang dua, ya. Penghalang. Dan yang ketiga, yang masuk penghalang itu perbedaan agama. Yang dimaksud perbedaan agama ini adalah antara muslim dengan non-muslim, muslim dengan kafir. Kalau kafir dengan kafir nggak ada urusan.
ya kan? Kafir sama kafir ya sama kan? Agama di dunia cuma dua, apa berapa? Di Indonesia ada berapa? Nah, enam itu ragamnya. Sebenarnya kan cuma dua, Islam sama kafir. Ada hadisnya kan cuma begitu. La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi seorang muslim. Kalau misalnya ya, masih ada sebagian keluarga yang anggota keluarganya itu beragam agama. Ada yang muslim, ada yang lain. Ya, ada yang lain. Maka anaknya yang lain, yang tidak beragama Islam, terhalang mendapatkan warisan dari bapaknya, dari orang tua. Atau kebalikannya, anaknya muslim, bapaknya kafir. Yang meninggal anaknya kaya, bapaknya tidak dapat, tidak mendapatkan warisan. Ini beberapa syarat ya. Jadi syarat mendapatkan warisan ya, yang ketiga adalah tidak adanya penghalang, tidak ada penghalang untuk mewarisi. Bahkan dan perbudakan sudah tidak ada. Jadi poin satu bisa ditiadakan. Untuk sekedar tahu, sekedar tahu. Dan yang kedua adalah pembunuhan, tidak orang yang membunuh, dan yang ketiga perbedaan agama. Nah, harta peninggalan sebelum dibagi, harta peninggalan si mayit sebelum dibagi pada ahli warisnya, ini terlebih dahulu dibersihkan dari keperluan tertentu. Misalnya ya, pengurusan jenazah, ya kan? Kalau misalnya ini jenazah tidak ada yang mengurus, kecuali harus dengan biaya, ya, dengan biaya, penguburannya, apalagi pemakaman di Jakarta ini kan mahal, penguburannya, pemandiannya, kafannya, itu total sekian juta. Itu yang dimaksud dengan perawatan jenazah, pengurusan jenazah. Kalau tidak ada orang yang tatobu atau itu sukarela untuk mengurus jenazah dan harus dibayar, sementara ahli warisnya juga tidak punya uang, maka biayanya diambilkan dari harta peninggalan. Harta peninggalan. Harta peninggalannya rumah. Ya, masa dibayar pakai jendela? Ya, anggaplah nanti kan rumah bakal dijual. Ya, talangi dulu. Tanya ya, talangi dulu. Nanti rumah ini, barisannya akan dijual. Bisa. Jadi kalau seandainya tidak ada ya, tapi kan kalau di masyarakat kita guyup rukun ya, tetangga-tetangga banyak yang membantu, banyak yang datang untuk bertakziah, dan biasanya ada bantuan ya, dari tetangga-tetangga. Kemudian yang kedua, pelunasan hutang-hutang si mayit kalau ada hutang. Nah, hutang ini nggak bisa lepas ya, tidak bisa tuntas hanya karena kematian. Jadi hutang itu terus ke bawah. Bahkan Rasulullah itu pernah dibawakan di hadapan Rasul jenazah. Para sahabat meminta agar supaya Rasul yang menjadi imam sholatnya. Kemudian Rasul bertanya, apakah jenazah ini punya utang? Ada utang nggak?
Sahabat menjawab, ada 1 dinar. Tangi satu dinar, 1 keping. 1 dinar itu 1 keping emas. Nilainya 4 gram, 4,25. Jadi satu dinar itu. Benar Rasulullah mengatakan, ya kalian saja yang sholat. Para sahabat saja. Rasulullah tidak berkenan mensolat. Karena sahabat Ali pengen agar Rasul yang menjadi imam, ya, yang mensolati jenazah, ya, maka Ali mengatakan dinarun alayya. Dinarun alayya. 1 dinar utang mayit ini tanggungan saya. Saya yang nanti saya bayar. Barulah kemudian Rasulullah mau mensolatkan jenazah. Jadi utang itu, ya, akan terus mengikuti seseorang. Bahkan nanti tuntutannya itu sampai di akhirat. Ya, nggak bisa. Kalau di dunia orang bisa menghindarkan. Bisa menghindari tagihan utang. Menghindar aja, pergi aja. Ganti nomor HP biar nggak dikejar-kejar sama debt collector. Ya. Tapi nanti kan di akhirat tetap ketemu. Ya, di akhirat kan tetap ketemu. Ya. Jadi hutang itu, makanya hutang itu harus dilunasi. Jadi kalau si mayit ini punya hutang, maka diambil lagi dari hartanya, harta sebelum dibagi, ya, dijadikan untuk pelunasan hutang-hutang. Makanya sering ya, ibu kalau menyaksikan jenazah kan terus keluarganya bilang, ya, para bapak, para ibu yang hadir di sini barangkali di mayit ini ada sangkut paut hutang piutang, silahkan menghubungi pihak keluarga, kan itu ya. Karena bisa jadi dia pernah berhutang tapi nggak lapor, nggak bilang ke keluarga. Ya, itu hutang. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan wasiatnya. Jadi wasiat yang dimaksud begini, wasiat yang berkenaan dengan harta. Ini seringkali salah anggapan. Ya, kiranya semua yang diucapkan mayit itu wasiat. Jadi sebelum meninggal misalnya, ya jauh, ya, dia berwasiat, ya, dikumpulkan anak-anaknya. Ini nanti kalau bapak nggak ada, ya, sebagian dari harta bapak, ya, diinfakkan atau dijadikan wakaf untuk kepentingan umat. Oh, Almanar lagi tutup gedung buat nyumbang Almanar, misalnya begitu. Ya, ini mesti dicatat dan diketahui oleh ahli warisnya agar tidak terjadi perselisihan. Nah, ketika si laki-laki atau bapak tadi meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melaksanakan wasiatnya. Wasiat yaitu mengambil sebagian dari hartanya untuk sedekah atau untuk wakaf. Nah, kalau pesannya itu mutlak, maka maksimal sepertiga, ya, sepertiga dari harta warisan. Jadi kalau di total itu peninggalannya ada 3 miliar, maka maksimal yang diwakafkan atau yang disedekahkan sebagai pelaksanaan wasiatnya itu sepertiga. Ya. Itu kalau disebutkan secara, ini wasiat yang dimaksud yang seperti ini. Ya, apakah misalnya, oh ini nanti kalau saya meninggal, bagian untuk anak-anak yatim, terus bagian untuk fakir miskin. Maka ahli waris wajib melaksanakan wasiat itu.
Nah, bukan wasiat untuk sama-sama ahli waris. Misalnya waktu masih hidup bapaknya bilang begini, nanti kalau bapak meninggal udah ini anak-anak gak usah pada berebut warisan, udah bagi rata aja. Itu nggak boleh yang gitu. Ya, itu bukan wasiat, tidak boleh dilaksanakan. Atau misalnya pesan bapaknya, pokoknya ini nanti kalau bapak meninggal, ini rumah ini buat si bontot. Ya, itu juga bukan wasiat. Karena apa? Si bontot pun ahli waris. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena tanpa wasiat pun ahli waris itu pun dapat. Ahli waris itu dapat bagian. Ya. Jadi pelaksanaan wasiat. Nah, dalam Al-Quran itu kan penyebutannya didahulukan. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah pelaksanaan wasiat yang diwasiatkannya atau dain atau utang. Penyebutan wasiat didahulukan meskipun dalam pelaksanaannya wasiat itu setelah hutang. Para ulama menjelaskan bahwa hikmahnya agar supaya para ahli waris itu memberikan perhatian mengenai wasiat. Karena apa? Kalau hutang ada yang nagih, ya kan? Tangganya, oh dia dulu pernah hutang sama saya 10 juta, belum bayar, belum mengembalikan. Dan pasti akan nagih, ada yang nagih. Tapi kalau wasiat siapa yang nagih? Gak ada. Gak ada orang nagih wasiat. Makanya dalam Al-Quran ya, disebutkan sebelum hutang. Imba di wasiyatin yusi biha audin. Ini mengenai harta peninggalan sebelum dibagi. Ya. Harta peninggalan sebelum dibagi. Ya. Adapun yang lain-lainnya, misalnya hibah, ya. Beda ya. Hibah. Kalau hibah itu pemberian orang tua semasa hidup. Ya. Pemberian orang tua kepada anak semasa masih hidup. Itu namanya hibah. Ya. Nah, kalau hibah harus sama. Kalau hibah jangan dibeda-bedakan antar anak. Baik anak laki maupun anak perempuan. Ya. Kalau anak yang laki-laki dihibai atau dikasih rumah, ya semua kasih rumah. Semua anak-anaknya 12 dikasih rumah. Kalau enggak semua. Jangan satu dikasih, yang lain enggak. Nanti akan jadi ya, ngiri, kacau. Dulu ada seorang sahabat ya, ingin memberi, hanya memberikan kepada anak ya, dengan sedekah atau pemberian orang tua namanya hibah. Dia minta kepada Rasulullah untuk menjadi saksinya, untuk menjadi saksi. Nah, maka Rasulullah bertanya, halaka banun siwa? Apakah kamu memiliki anak laki-laki selainnya? Qala na'am, ya. Fakullahum a'taitahum misla a'taita hadza? Apakah semua anak laki-lakinya itu, semua anaknya itu diberikan sebagaimana yang kau berikan kepada orang ini, kepada anak? Qala la. Jadi enggak. Kan biasanya ada orang tua yang dari 10 anaknya itu
ya, ya rasa ini yang 3 nih ngeselin, itu jangan dikasih. Ya. Ini yang anak yang pertama ini, ya, sayang banget sama orang tua. Ada dia dikasih, yang lain nggak dikasih. Maka apa kata Rasulullah? Fala tushhidni ala jurin. Fala tushhidni ala jurin. Jur itu artinya kedurhakaan. Ya. Udah, jangan minta saya sebagai saksi terhadap kedurhaka. Itu durhaka. Kalau mau dikasih, kasih semua. Enggak semua. Ini kalau hibah. Ya. Hibah. Kalau misalnya punya anak 5, ya, masing-masing dikasih kendaraan motor, ya motor sama dengan standar yang sama. Jangan anak pertama dikasih PCX, anak kedua kasih Beat. Ya, 1 PCX dapat Beat 2. Nggak sesuai. Kasih PCX semua. Ya kan? Jadi standar. Mau dikasih sepeda doang, nggak pakai motor, sepeda. Ya sepeda semua dengan harga ya, yang sama. Yang satu dikasihnya Polygon, yang satu dikasih ya, sepeda bekas, dia nggak cocok. Jadi untuk hibah harus sama. Kenapa? Rasanya hibah itu tanda cinta orang tua pada anak. Maka Rasulullah kan pernah bertanya, apakah kamu mau ya, seandainya anak-anakmu itu cintamu kepadamu tidak sama? Jadi sebagai orang tua, ya, saya sebagai orang tua pengen anak-anak saya cinta kepada saya semua sama, ya, cinta secara kepada kan begitu. Maka orang tua juga harus mencintai anak-anaknya sama semua. Gak boleh pilih kasih. Tidak boleh pilih ini. Oh ini seperti ini sangat disayang, yang ingin gak dicuekin. Nah, nanti ya, jadi masalah. Nah ini mengenai hibah. Kemudian mengenai wasiat, berapa maksimal sepertiga, ya, sepertiga harta. Rasulullah ketika itu menjenguk, ya, menjenguk seorang sahabat ya, yang sedang sakit, sakit. Lalu sahabat yang sedang sakit ini bilang, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja' ma tara, ya Rasulullah, sakitnya sudah seperti ini sebagaimana yang ada di atas. Wa ana dzumalin, dan saya ini banyak harta, saya punya harta banyak. Wala yarisuni illa ibnatan li, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan. Kalau anaknya cuma satu perempuan, dia yang jadi ahli waris, dia kan cuma dapat setengah dari total hartanya. Apa tasaddaqu bisulusaiman, apakah saya bersedekah dengan 2/3 harta? 2/3. Ya. Apa jawab Nabi? Qala, ya, la, jangan. Faqultu fasyatru, kalau begitu setengah. Qala la, jangan juga. Tsumma qala as-sulus was-sulusu katsir, 1/3, dan 1/3 itu banyak. Ini yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama bahwa wasiat, ya, tentang harta yang akan disedekahkan maksimal 1/3. Alasannya, innaka intadara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafu das. Karena sesungguhnya jika engkau meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu dalam keadaan kaya, artinya dalam keadaan kecukupan,
dengan mendapatkan warisan dari orang tuanya, khairun, itu lebih baik min antadzarahum alatan yatakaffafuna. Ya, kamu tinggalkan mereka alatan, miskin, menjadi beban, yatakaffafuna das, ya, sehingga meminta-minta pada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta. Engkau tidak menafkahkan suatu nafkah dengan mengharapkan ridha Allah, illa ujirta, melainkan kamu diberi pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Fi yang kedua artinya mulut. Sampai makanan yang engkau berikan kepada istrimu, itu kalau ikhlas kata Allah, maka akan mendapatkan pahala. Nah, jadi riwayat ini yang dijadikan landasan bahwa wasiat itu tidak lebih dari sepertiga, kecuali atas kerelaan ahli warisnya. Ahli waris sepakat, nggak apa-apa, semuanya aja diwakafkan, nggak apa-apa. Ya, ahli warisnya udah kaya, nggak ada masalah. Ya, ini kan bermasalah kalau ahli warisnya tidak sepakat. Nah, ini beberapa poin Bapak Ibu, nanti bisa dieksplor lagi, bisa digali lagi, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, atau misalnya belum jelas, silahkan ya. Selanjutnya untuk ngobrol ya, tanya jawab atau tanya saja, silahkan ya, monggo. Ya, tidak, anak angkat kan anak angkat, bukan anak. Ya, anak angkat, anak asuh itu bukan ahli waris. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kan, hubungan kewarisan itu biasanya anak kan. Anak yang dimaksud adalah anak sendiri. Ya, anak si mayit. Ya, bukan anak orang lain. Ya, anak tiri termasuk anak tiri ahli waris, bukan. Anak tiri kan anak istri. Ya, yang mati kan suami. Ya, makanya yang bukan anak kandung dari si mayit itu dikeluarkan, bukan ahli waris. Ya, anak angkat, hasil adopsi atau apa lagi. Ya, nah, ke siapa? Iya. Hmm, iya, 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 iya. Secara hak mungkin tidak ada. Ya. Secara hak tidak ada. Saya anak terakhir nggak dikasih. Secara hak itu tidak ada tuntutan pada ahli waris yang lainnya. Ya, kok saya belum dikasih? Itu nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya si para ahli waris ini merasa iba atau kasihan, terus memberikan, ya, setelah dibagi nih, ya, setelah dibagi masing-masing dapat 1 miliar, ya,
Sedangkan ini anak yang terakhir ini memang belum pernah dikasih apa-apa sama bapak. Ya, maka masing-masing ahli waris misalnya menggugurkan haknya, ya, menggugurkan haknya saweran untuk saudaranya yang belum pernah dikasih apa-apa oleh bapaknya. Itu jadi sifatnya sedekah dari ahli waris. Tapi secara hak nuntut enggak? Ya, ya, secara hak. Karena yang salah itu bapaknya. Ya, yang salah bapak. Sedangkan ini harta sudah lepas kepemilikannya. Jadi kepemilikan ini lepas. Kalau ini milik saya, maka sudah menjadi milik saya lagi ketika saya mati. Gitu ya. Ini sudah milik ahli waris. Maka saya pun sudah tidak punya hak lagi. Hanya tadi wasiat saja. Ya, wasiat. Dan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Makanya kalau anak angkat misalnya, kan bukan ahli waris. Boleh nggak diwasiati? Boleh. Anak angkat misalnya, dari anaknya ada 5, kemudian ngangkat anak 1. Atau nggak punya anak sama sekali, maka pesan kepada saudara-saudaranya. Ya, saya punya anak angkat, tolong nanti kalau saya nggak ada, dia dikasih lah. Ya, maka saudara-saudaranya, karena ahli warisnya kan saudara-saudara, yaitu wajib memberikan kepada anak angkatnya. Jadi, anak angkat bukan pewaris, tapi boleh diberi hibah atau menerima wasiat. Ya, hibah kan sebelumnya. Kalau wasiat, kalau saya meninggal nih anak, karena ikut saya dari bayi orok sampai sekarang udah dewasa, ya, ya tolong nanti kalau saya nggak ada kasih. Maka ahli warisnya harus melaksanakan wasiat itu pada anak angkat. Itu kayak jadi ada lagi. Oh. Ah, ya. Ya, ya. Nah, nah, ya. Beda posisi. Ya. Hmm. Sekarang kan begini, jadi adil itu tadi nggak mesti harus sama dalam pengertian maknawiyahnya, Pak. Karena yang bikin beda harga itu kan tempat. Saat ini rumah di Hutan Kayu harganya lebih tinggi daripada Bekasi. Tapi ketika terjadi perubahan suasana, bisa jadi Bekasi lebih mahal daripada, kan yang bikin beda itu kan masalah kan tadi pasar. Tapi kalau dia adil, oh, bapaknya ini ya, kamu ridho ya saya tempatkan di Hutan Kayu. Yang kamu saya tempatkan di Babelan. Babelan kan ujung. Ya, ini kamu ridho, saya ridho kata anak. Udah selesai. Jadi nggak harus, ini semua harus Hutan Kayu semua, ya nggak cukup. Tanya begitu ya. Jadi anak ini udah ditata. Itu. Dikira itu. Jadi nggak mesti harus sampai maknawiyahnya. Maknawiyah itu kan nilai. Ya, value-nya. Ini akan beda-beda. Ini kan sekarang mahal itu kan sekarang karena lagi jadi ibu kota. Kalau ibu kotanya pindah ke Jonggol, maka di Jonggol lebih mahal. Ya, ada kan gitu, hanya videonya. Tapi kan wujudnya ada sama. Itu Pak, saya kira ya. Foto sama. Ya, 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 ya. Meskipun sudah dapatkan hibah, tetap dapat warisan. Karena warisan itu kan setelah meninggal dunia ayahnya. Ya. Setelah bapaknya meninggal dunia kan baru dapat. Sementara hibah itu kan semasa hidup. Pemberian-pemberian yang semasa hidup. Nah, itu masalah tadi tadi yang ditanyakan. Ini kan ada satu anak nih belum kebagian, keburu bapaknya meninggal. Ya.
Atau memang sengaja nggak dibagi sama bapaknya karena anak ini rese gitu. Iya, ini anak ngeselin banget katanya, udah nggak usah dikasih aja. Nggak boleh, bapak pun nggak boleh begitu. Ya, biar ngeselin kan telur sendiri. Anak-anak sendiri kan ngeselin kayak apa juga sama. Ya, boleh sampai kalau bertindak kebalikannya tadi, oh membunuh bapaknya, nah beda. Itu keluarkan dari warisan. Ya, Allah. Ya, enggak Bu. Wasiatnya gitu ya. Ya. Itu bukan wasiat. Itu bukan wasiat yang harus dijalankan. Ya, jadi ahli waris jangan merasa bersalah ketika kontrakannya itu tetap dibagi pada ahli waris. Jadi seorang bapak, ya siapa aja yang akan meninggal dunia tidak boleh berwasiat sesuatu yang tidak menjadi miliknya. Ya, tidak menjadi miliknya. Kan haknya cuma sepertiga. Ya, haknya sepertiga. Jadi misalnya wasiat ini kan punya kontrakan 3 pintu ya, 3 pintu. Udah. Jadi hasil sewa kontrakannya itu nanti buat pelantian tahlilan eh, atau haul atau lain-lainnya. Ya, ini wasiat tidak berlaku. Ya, wasiatnya tidak dilaksanakan juga tidak ada masalah. Ya, karena itu bukan wasiat yang wajib dilakukan. Adapun misalnya dari ahli waris ke keluarga itu mau bikin doa bersama atau apa ya seikhlasnya atau semampunya ahli waris. Ya misalnya bulan semampunya, ya jangan dipaksakan. Kenapa? Nah itu masalah, nggak boleh. Ya. Ada di beberapa daerah, ada di daerah itu sampai ya, karena masyarakatnya nuntut Pak. Masyarakatnya nuntut kalau bapaknya meninggal itu harus motong sapi atau kerbau. Harganya 20 juta. Anak-anaknya miskin. Itu di hari meninggalnya. Jadi ini keluarga lagi ngurusin jenazah bapaknya, masyarakat tangga-tangganya lagi motong sapi. Tapi sapinya si anak. Nah, ini nggak beres. Ya. Jadi adatnya seperti itu. Ya. Kalau cuma motong kambing itu ditelak, digunjingin sama tetangga. Ya. 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 Hah? Ya. Hanya pertanyaan pertamanya, Muslim atau bukan Muslim? Ya. Yang jelas Muslim. Ya. Iya, iya, iya nanti, iya nanti akan Muslim, ya kan? Kalau Muslim, maka pilihannya hanya satu. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kan gitu kan? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia ini dihukumi kafir. Bagaimana di ayat yang di ayat tadi? Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Benar ayat 14-nya. Wa man ya'sillaha ayat 14-nya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dalam hal warisan. Ini ayat 14, kan ayat 11, ayat 12 itu pembagian waris.
rinci itu separuh, sepertiga, seperenam. Nah, di ayat 13-nya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ya, tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian ayat 14-nya ancaman bagi yang melanggar. Kan gitu kan? Nah, sebagai muslim tentunya hanya satu pilihan, hukum hukum Allah. Ya, meskipun kalau sengketa warisan itu kan kalau sampai ke pengadilan ada penawaran. Yang jadi lawyer kan bisa tahu, ditawarkan mau hukum apa nih yang mau dipakai, mau hukum adat, mau hukum negara, atau hukum agama. Kalau hukum adat dikembalikan kepada adatnya masing-masing. Adat Jawa beda dengan adat misalnya di daerah lain. Ya. Atau misalnya mau pakai hukum negara saja, ya, bagi rata. Atau mau pakai hukum agama, tentu agamanya Islam. Berarti ketentuannya seperti itu. Kalau kalau sengketa di pengadilan. Makanya seringkali jadi kendala. Ya. Maka para pihak para pihak harus dikompromikan terlebih dahulu, kumpulkan, ya, kasih nasihat sebelum pembagian waris. Biasanya kalau saya nggak setuju nih, biasanya anak perempuan, sebenarnya dapatnya dikit kan, ya. Yang laki-laki dapatnya banyak karena dua banding satu. Nah, ini perlu dipahamkan, agar pembagian itu sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, adapun nanti misalnya ada kompromi berikutnya, ya, kompromi, ya, silahkan. Tadi jalan keluarnya itu masing-masing, ya, yang laki-laki karena dapatnya banyak, saweran bersedekah untuk saudara perempuannya yang dapatnya sedikit, kan gitu kan? Tapi kan nilainya beda, nilainya sedekah dari saya sebagai anak laki, gitu. Bersedekah kepada saudara saya yang perempuan karena dapatnya lebih kecil dari saya. Itu sedekah dari saya, bukan dari bapak, gitu ya. Jadi beda. Maka bagi dulu, ya, sesuai ketentuan. Nah, setelah itu mau ada kompromi, ya nanti di luar, ya, kompromi lagi. Makanya pemahaman itu harus didahulukan. Ya, seringkali saya apa membantu penyelesaian ini, biasanya ada pihak-pihak yang bahasanya membangkil, nggak setuju. Oh, saya nggak setuju, harus bagi rata. Coba lakukan pendekatan dulu, ya, personal dulu. Siapa yang paling tidak setuju, ya, atau yang ikut-ikutan? Ketika gini, saya mah ada ikut keputusan keluarga aja, ya, keputusan keluarga. Ini biasanya ada di antara keluarga seperti itu. Maka yang pertama di lobby itu orang yang paling kuat penolakannya, dipahamkan. Nanti setelah itu kumpul keluarga, ya, ya, kasih arahan-arahan. Bisa jadi kalau dari sesama ahli waris ini masing mau nggak mau terima, iya kan dasar kamu yang mau kan, maka datangkan, ya, misalnya orang yang disegani siapa, ya, orang yang berpengaruh, ya, minta tolong Ustaz, ya, untuk menjelaskan tentang keharusan memakai hukum Islam dalam pembagian waris. Ya. Nah, kalau sudah mulai eh, menyadari, baru kasih pembagiannya. Allah. Ya, hmm, ya.
Iya. Hmm. Baik. Prosesnya menguatkan ya. Ya, iya, menguatkan. Iya, iya memang begitu kan, menguatkan tadi, menguatkan. Ya. Jadi eh, ketentuannya seperti itu. Nah, tadi kompromi itu, ya, hanya tadi ada apa saudara-saudaranya yang pengen menggugurkan haknya, ya silahkan menggugurkan ya. Saya berhak dua, tapi saya gugurkan satu, ya hak saya. Tapi kan tidak semua saudara laki-lakinya sepakat. Ada yang terpaksa. Nah itu makanya nggak boleh pakai kesepakatan. Ya, kalau ada anggota yang tidak ridho, terpaksa aja. Tapi kalau sudah selesai, kemudian ya, siapa yang mau sedekah, ya, dia menggugurkan ya, 100 juta, ada yang 200 juta, itu bebas, ya, tidak dipaksa. Karena kan biasanya yang jadi masalah ini tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, saya kira itu ya. Jadi kalau kompromi, ya, jangan kompromi untuk menghapus ketentuan hukumnya, ya. Tapi kompromi setelah pelaksanaan hukum itu selesai, ya, kemudian ada kompromi agar dicapai penyelesaian terbaik. Karena jangan sampai gara-gara warisan ini kekerabatan jadi pecah, gitu ya. Adiknya nggak mau datang ke kakaknya, atau kebalikannya kakaknya nggak mau datang ke adiknya lagi gara-gara kemarin gara-gara warisan, ya. Itu seperti itu. Makanya tadi di samping itu pertama, dan makanya muslim ya laksanakan hukum, ya, ketentuannya seperti itu. Nah, setelah itu ya, coba dimusyawarahkan dalam keluarga yang sifatnya kekerabatan, kekeluargaan, ya. Hmm. Iya, 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 kerabat, iya. Ah, iya, ah, iya, ah, iya. Monggo, ada lagi. Jadi hibah itu eh, kan rukunnya cuma tiga kopul. Kalau ini sudah berada di tangan Pak Muthalib dari saya, sudah saya berikan, maka sudah sah hibah, gitu kan? Iya, iya. Ya, ketika ayahnya masih hidup, ya, tadi misalnya ini sudah dikasih dan sudah di tangannya, ya, sudah ada di tangannya, itu. Maka ini tidak boleh ditarik lagi. Ya, ini menjadi hak Pak Muthalib, gitu ya. Kecuali kalau begini, ya, nanti ya, ini belum meninggal. Ini sawah itu buat kamu, yang toko buat kamu. Cuma semasa hidupnya nggak dikasih. Iya, nggak dikasihkan, cuma ngomong doang. Hmm. Ya. Kalau cuma nanti kalau saya meninggal, ini sawah kamu yang garap, ini toko yang kamu ngerjain, pabrik ini kamu, itu dilebur jadi warisan. Karena nggak jelas, hibahnya belum sah. Karena sahnya hibah itu ada serah terima, ya, ada serah terima. Itu hibah sah, nah. Ya, tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau cuma ngomong doang, ya, mau omongan, ya, itu belum sah menjadi hibahnya. Maka ketika
orang si bapak meninggal dunia, maka ini dilebur semua sebagai warisan yang dalam bentuk properti, ya, dalam bentuk sawah atau dalam bentuk barang-barang bergerak itu dilebur jadi satu. Dilebur maksudnya jadi warisan. Nah, nah, ya. Ya, karena kalimatnya setelah saya mati itu kamu, bukan sekarang kan? Nah, kan jadinya wasiat. Nggak boleh, ya. Jadi ini sama-sama si hidup, saya kuasai semuanya. Iya, iya. Kalau sudah ada serah terima, ya, serah terima nih, ya. Misalnya serah terima itu apa? Surat-surat sudah diserahkan, ya balik nama. Meskipun kata anak-anaknya orang bapak ibu masih ada, dan pakai aja dulu kata anaknya. Ya udah dinotariskan. Kan itu sudah hak anak, Pak. Kalau anaknya bilang pabrik ini selagi bapak ibu masih ada, ya silahkan aja bapak yang kelola. Nah, tapi sudah milik dia. Itu kebaikan anak pada orang tua. Itu sudah hibah selesai. Ya, gitu. Nah, udah ke notaris, sudah balik nama, istilah serah terimanya sudah ada. Itu sudah sah jadi hibah. Iya. Ada pun misalnya anaknya bilang begini, kalau di kampung, ya kan ibu masih ada, udah sawah digarap aja ibu. Ya, gak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi sawah itu milik saya, gitu ya. Ya, sawah milik saya, hasil pengelolaannya untuk ibunya yang masih ibu. Jadi ketika umpamanya nanti ibu nggak ada, ini sawah nggak diutak-atik lagi, karena sudah menjadi milik saya. Itu ya. Itu hibah itu seperti itu. Jadi harus jelas semua. Maka antar antar anggota keluarga itu harus jelas. Jadi apa? Iya, iya, serah terimanya. Jika tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kan kacau itu. Bapaknya sudah meninggal, anaknya ribut soal harta. Ya, kan jadi malah timbul permasalahan yang berkepanjangan. Ya. Allah. Iya, ah, iya, iya, iya. Ah, 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 ya. Ya, jadi beda beda kasus Pak. Ya. Jadi itu beda kasus. Jadi kasusnya kan begini, ya eh, sawah, sawah sudah dihibahkan ke saya, ya sudah dihibahkan. Kemudian saya mempersilahkan berhubung orang tua juga masih sanggup garap, ya dan bapak aja yang garap, apa ada hasilnya dibuat itu, ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi sawah ini sudah dihibahkan ke saya. Secara fisiknya sawah ya sudah menjadi milik saya. Tapi keuntungan dari sawah itu digunakan untuk kehidupan orang tua. Wallahu alam hidupnya bisa jadi saya yang dulu mati duluan kan gitu kan, tidak ada masalah. Nah kalau saya mati duluan, nah sawah ini milik siapa? Milik saya kan. Saya mati maka diwarisi oleh bapaknya lagi. Iya, diwarisi lagi. Karena apa? Ini secara kepemilikan sudah sah menjadi milik si mayit. Jadi kan gitu. Jadi kadang ada anggapan begini Pak. Aduh, saya biar nanti kalau mati udah nggak ninggalin harta apa bagi bagi aja, bagi rata nih, anaknya ada 5, mau bagi rata laki perempuan sama hibah. Bapaknya semasa hidupnya mau tinggal di mana? Ya kan? Ternyata dia hidupnya lama, 100 tahun. Ya kan? Sementara anak-anaknya udah ada yang meninggal. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi orang tua jangan khawatir, ini sebagai orang tua. Jangan khawatir ya, kalau nanti misalnya pembagiannya tidak beres. Gitu. Jangan kemudian ambil gini, gak usah pusing-pusing ya, udah bagi aja semua, ya bagi semua. Padahal dia kan masih lama hidup, kan nggak tahu. Meskipun umurnya sudah 70, kan belum tentu tahun 71 meninggal kan. Ternyata masih 130 lagi. Jadi jangan berprinsip seperti itu. Ya. Jadi gitu ya. Nah, perkara ya, masalah kehidupan orang tua, ya orang tua yang sudah tidak produktif lagi itu kewajiban anak ya. Wasahibuma itunya ma'rufah. Wasahibuma itunya ma'rufah. Pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan baik. Maka kewajiban anak, ya biaya pengobatan, biaya makan dan lain sebagainya itu kewajiban. Ya, 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 ya. Jadi sengsara malah.
Ya, bisa jadi. Ya, ah, hmm, ah, ah, iya, makanya ini kan tragis kan ya. Harta udah dikasihkan ke anak semua, anak-anaknya nakal gitu kan. Iya, anaknya nggak soleh, nggak memperhatikan orang tua. Nah, itu makanya tadi ya. Karena bisa jadi ada tadinya juga ada kekhawatiran kalau nanti gampang saya kan ditanggung sama anak-anak itu. Ternyata anak-anaknya ya, kadang itu kan anaknya baik tapi pasangannya nggak mau, ya pasangannya terpengaruh, ya enggak. Uh, iya, uh, berarti bukan bukan hibah, gitu. Diwakafkan aja, ya. Diwakafkan aja. Jadi diwakafkan untuk siapa saja ya, yang tidak punya tempat tinggal bisa menempati rumah ini. Iya, iya kan semasa dia hidup atau sampai seterusnya? Apa diwarisi lagi sama ahli warisnya? Kan orang ini yang sekarang nempati kan punya ahli waris lagi. Iya, 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 hmm, iya, iya kepada tetangganya misalnya kan. Iya, hmm, alih kepemilikan. Iya, 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 semua menjadi milik. Iya. Oh iya, itu boleh. Iya, ini rumah ya. Rumah ini saya hibahkan kepada uh, Kevin. Bin, di rumah ya. Saya hibahkan kamu ya Bin. Tapi sehubungan saya masih ada, saya numpang tinggal di berarti dia numpang tinggal di rumah, bukan rumah dia kan sekarang posisinya. Ya sah-sah aja. Itu kan numpang. Iya, numpang. Ya, ya sudah berarti diwarisi oleh ahli warisnya. Iya, nanti ahli warisnya kan tahu juga sejarah rumah ini. Maka si pemilik apa pemberi hibah yang sudah sepuh itu tetap ditampung misalnya, ya, diberikan hak untuk tinggal. Ya, iya. Makanya itu biar biar tidak lupa tertulis di atas materai tanda tangan kalau perlu saksi-saksinya, ya, ya, iya. Kalau kalau ganti nama akan notaris. Tapi kalau cuma misalnya saksi bahwa ini hibah, RT RW udah cukup. Misalnya Pak RT paling nggak tahu ya. Saksinya kok oh, Pak RT-nya nih. RT kan orang paling tahu di lingkungan itu kan. Presiden nomor 7. Boleh ya. Boleh. Yes. Itu biasanya kalau sampai kalau mau kan. Ya, boleh silakan. Untuk penguat aja, sifatnya itu penguat ya. Untuk penguat hibah biar tidak dipersengketakan di kemudian hari, ya kan. Oh, udah dihibahkan tapi ada misalnya ada anggota ahli waris yang serakah Pak, dan serakah udah semuanya dilebur semuanya. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh, maka bukti-bukti surat menyurat itu harus ada saksi-saksinya. Nah, ya, 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 ya. Ah, ya. Ya. Pokoknya dalam masalah kepemilikan itu ya, dalam masalah kepemilikan, segala hal yang berkenaan dengan kepemilikan itu zaman sekarang itu perlu ada bukti-bukti otentik gitu ya, surat-surat apa, kalau tanah berarti surat tanah, rumah, kendaraan. Jangan kadang kita kan gampang udah biar nanti pajaknya enggak ketumpukan ke saya, udah pakai nama ini aja, ya, pakai nama tetangganya malah. Ya, dia punya
Kalau tetangganya nakal, sertifikat nama saya, ya kan itu. Ya ahli waris nggak bisa gugat, nggak bisa kemanapun terkalahkan. Ya udah nama tetangga. Hmm, hmm. Uh, iya, uh, hmm. Iya, iya. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Anissa 11, 12, 176 itu waris ya. Ya selesai. Jadi itu ya, ya. Jadi tadi maksudnya saya singgung hibah itu jangan dicampur baur antara pemberian semasa hidup dengan harta yang ditinggalkan setelah matinya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, makanya kalau hibah itu jadi halal, hibah itu ya halal. Hibah itu halal, tidak ada kaitannya dengan warisan. Hmm. Ya. Iya. Hmm. Iya. Iya, iya. Ya, makanya semua orang yang dihibahkan itu dikasih tahu. Ya anaknya 5, ini ya kamu ini bontot gini, dikasih tahu semua. Sehingga mereka tahu. Nah untuk baru kan menguatkan, ya menguatkan hibahnya itu, kemudian dikuatkan dengan saya tidak sebentar. Nanti setelah ada. Ya, yang Zoom silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau bertanya tentang pembagian waris, yaitu yang mana bahwa seseorang memiliki harta, dia telah meninggal atau beliau telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, namun dari kesepakatan keluarga itu belum warisnya belum dibagikan. Nah, itu memang itu boleh dari sisi hukum agama atau seperti apa? Alasannya Mohon apa? Kenapa udah 10 tahun belum dibagi? Istrinya masih hidup. Nah, istrinya kepada anak-anaknya menginginkan bahwa ini baginya nanti saja. Nah, anak-anaknya semuanya sih berkenan, tidak ada masalah begitu. Nah, itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Ketika salah satu atau salah dua dari anaknya juga meninggal, sementara ibunya masih ada, itu agak ruwet dikit, agak ruwet. Kenapa? Bisa jadi hartanya itu ada harta bersama, jika akan ada kesulitan saja, meskipun bisa diselesaikan, cuma ada kesulitan saja. Jadi sebaiknya ya, begitu sudah dipastikan meninggal dunia, segera dibagi. Ya, harta warisan si mayit itu. Jangan menunggu nanti ya, kalau ibunya juga sudah tidak ada. Nah, sekarang kalau begini, ibunya ternyata umurnya 120 tahun. Ya, anak-anaknya sudah pada meninggal semua. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi jangan khawatir kan. Jangan khawatir kalau nanti ibunya ya, kemudian ditelantarkan. Makanya yang paling bagus ya, begitu seorang dinyatakan meninggal dunia, maka kemudian ada sisa harta atau tinggalannya itu yang segera dibagi, karena nanti istri pun ada bagiannya kan, istri ada bagian. Nah misalnya anak-anaknya sepakat bahwa setelah dibagi, ini kan rumah nggak mungkin dipecah-pecah ya, sementara ibunya masih ada, ya sudah rumah ini dibeli oleh siapa, salah satu ahli warisnya, kemudian ditempati oleh ibunya, kan bisa jadi kompromi setelah selesai permasalahannya. Ya, jadi seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, alasan ya ibunya atau istrinya masih ada dari bapak yang meninggal dunia. Ya, jadi begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Oh, iya. Iya, itu. Iya, disebutnya seperti ini, agak kasar ya. Anjing menjilat muntahnya sendiri. Keji kan? Nggak boleh. Hibah yang sudah diserah terimakan tidak boleh diambil lagi. Ya, itu saja. Jadi seperti itu. Ya, gambarannya saking tidak bolehnya itu bagikan seperti seekor anjing yang menelan kembali yang sudah dimuntahkan.
Ya sudah, mau perkara nggak cocok sama mantunya, misalnya mantunya reten, ya itu urusan beda lagi. Iya, jadi jangan menarik hibahnya, ya. Iya, gitu. Baik, ya cukup. Hmm. Hmm. Saya mati. Sampai apa? Ah, ah. Iya. Hmm. Kalau anaknya mau, ya iya, boleh, boleh. Iya. Jadi selama karena orang tua kan namanya orang tua, ya. Yang penting tidak dijual, ya. Karena sudah milik, ya. Anak juga nggak akan tega kan. Anak nggak akan tega. Udah, bapak sepuasnya tinggal di sini. Jangankan yang hibah, rumah saya nih, tempati bapak, kan gitu kan. Itu tidak ada masalah. Itu berarti kebaikan dari anak penerima hibah itu. Kalau bapaknya masih selama saya memerlukan tinggal, ya, ya sah-sah aja. Jangankan rumah yang dihibahkan. Jadi, bapak kalau mau tinggal, tanya ke orang tuanya, lu tinggal di rumah saya nih, kalau asal mau aja di Pondok Ungu. Iya, iya. Oke, Pak. Ah, iya, iya. Oke, Pak, ya. Jelas, Pak. Oh, ah, ah. Hmm, hmm. Ya. Hmm. Iya. Hmm. 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 Ya. Oh, ya. Ditanggung anak-anak kan. Ya. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Ya. Jadi itu menotariskan itu untuk menjaga, mengantisipasi saja. Kalau seandainya bisa selesai tanpa itu, ya tidak, apalagi di kampung, ya orangnya kadang lebih nyaman, lebih adem daripada di kota. Gitu. Nah, iya, nah, iya, benar, betul. Hmm, iya, iya, hmm, iya. Jadi untuk keperluan, ya, iya, 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 ah, iya.